wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore teman-teman semua. Ini kebetulan kita lagi tempatnya Pak Leo. Ini pemilik apa ini, halaman ini, halamannya full dengan buah-buahan semua, termasuk banyak sekali jenis kelengkeng. Nah, kemarin pas kebetulan ada yang tanya tentang apa, minta dibuatkan video tentang kelengkeng. Nah, ini sekalian aja saya buatkan ya. Kita akan bahas kelengkeng mana sih sebenarnya yang terbaik. Jadi nanti kita lihat keunggulan dan kelemahan masing-masing, terus kita akan kesimpulannya nanti akan kita bahas di belakang ya, di belakang video yang terakhir kali ya kesimpulannya. Oke, nah langsung aja kita langsung ke tanamannya nih. Oke, action, balik kamera. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita akan membahas kelengkeng. Tentang kelengkeng itu ada dua jenis, artinya yang berbuah alami tanpa di booster dan yang kelengkeng yang harus di booster seperti itu. Tobat kerennya temperate sama non temperate, kita pakai bahasa yang mudah saja. Jadi kita bahas yang berbuah dengan alami dulu ya. Yang pertama adalah kelengkeng kristalin. Ciri-cirinya apa kristalin? Daunnya dia kecil-kecil, panjang-panjang gini. Nah, tepi daunnya dia bisa 5 bisa 6. Beda dengan DR yang daunnya paling mungkin cuma 4 satu sisinya. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini, jadi satu sisi daunnya itu bisa 5 atau 6, agak panjang daripada kelengkeng jenis lainnya. Terus kelebihannya ini berbuah alami tadi itu, dia berbuahnya hampir sepanjang tahun ya, artinya gak ada musim, nanti berbuah, istirahat, berbuah lagi. Jadi berbuahnya 7 bulan sekali lah paling enggak. Karena masaknya buah sampai masak itu kelengkeng memerlukan waktu sekitar 5 bulan, dan 2 bulan biasanya dia akan istirahat. Seperti itu. Ya, kelebihannya itu tadi dia berbuah alami pertama, terus berbuahnya rajin, termasuk rajin berbuah itu di kelengkeng new kristal, kelengkeng kristalin, beda dengan new kristal ya. Yang kedua adalah kelengkeng Diamond River. Ini legendaris sekali nih, karena paling banyak ditanam di mana-mana, termasuk di Pontianak itu hampir tiap rumah yang ditanam jenis ini. Ciri-ciri daunnya dia agak lebih kusam, tidak mengkilat daunnya. Ini kelihatan habis hujan aja. Terus setiap sisinya kita hitung beda dengan kristalin tadi, 1, 2, 3, ada yang 4 lah. Ini 1, 2, 3, 4. Beda dengan kristalin tadi yang sampai 5. Kelengkeng kristalin Diamond River itu orang bilang tipis, saya bilang tidak. Artinya kelengkeng ini bisa berdaging tebal, tapi masa panennya harus tepat 5 bulan kita hitung dari berbunga. Karena rata-rata kelengkeng ini termasuk kelengkeng paling manis. Jadi walaupun berbentuk selaput itu sudah manis. Nah, ini lihat aja buahnya itu sebenarnya tanpa musim, dia paling rajin berbuah dan buahnya banyak yang jadi, termasuk tahan hujan. Jadi recommended juga sebenarnya kalau buat di halaman. Saya pikir ini saya rekomendasikan lah untuk kelengkeng Diamond River. Nah, ini yang ketiga adalah kelengkeng satu jari. Jadi saya pikir untuk kelengkeng satu jari, kelengkeng Hawaii, terus kelengkeng mata lada, saya pikir samalah itu. Apa bedanya? Kadang penyebutan saja yang berbeda-beda. Ciri-ciri dari daunnya adalah, lihat, dia melekuk ke atas daunnya seperti ini ya, melekuknya ke atas, bukan rata. Ini daunnya karena subur ini jadi kelihatan lebar sekali, tapi artinya bentuk daunnya amat sangat mencolok dengan garis-garisnya yang tegas. Ini kelengkeng bijinya paling kecil, warnanya juga bagus. Jadi warna kelengkengnya itu putih, terus ada lingkarnya, ada lingkarannya, warnanya coklat. Itu ciri khasnya di kelengkeng satu jari ini. Konon katanya asalnya dari Malaysia. Kelebihannya lagi adalah kelengkeng satu jari ini berbuahnya
hampir nggak ada musimnya. Jadi kalau kelengkeng Diamond River berbuah serentak, ini tidak. Jadi masing-masing tangkai dia bisa berbuah bergantian. Tapi kelemahannya adalah kalau kelengkeng satu jari ini buahnya tidak terlalu banyak, dan kita perhatikan itu kelihatan nggak ya? Nah, itu dalam satu dompol buahnya tidak seragam, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kalau untuk pemanenan agak lebih menyulitkan kita ya. Ini untuk di kelengkeng satu jari ini juga berbuah alami. Nah, ini juga kelengkeng termasuk paling top di tempat kita, terutama di Indonesia, karena varietasnya yang sudah demikian lama adalah kelengkeng itoh. Kelengkeng itoh ciri-ciri daunnya lebar ya, lebar, terus satu sisinya ini biasanya cuma ada 4, 1, 2, 3, 4, cuman ada 4. Nanti kita akan bedakan dengan kelengkeng New Crystal. Satu dompolnya ini berbuah rata-rata 1,8 sampai 2,2 kilo per tandan. Terus kelebihannya lagi kelengkeng itu bunganya dia lebih tahan hujan. Jadi walaupun kena hujan dia masih peluang jadinya cukup besar dibandingkan dengan kelengkeng New Crystal seperti itu. Jadi ini sebenarnya rekomendasikan kita untuk skala kebun ya. Ini tidak bisa berbuah alami, jadi harus kita booster untuk pembuahan kelengkeng ini. Dan kualitas buahnya besar, tebal ya, tebal, kering. Terutama itu teksturnya itu dagingnya dalamnya kering. Kalau Diamond River apa segala itu kan tadi buahnya basah lah. Itu kelebihannya di kelengkeng itu. Ini kelengkeng yang harus kita booster untuk pembuahannya. Dan ini yang kelengkeng terakhir yang ada di kebunnya Pak Leo ini adalah kelengkeng New Crystal. New Crystal ini fenomenal akhir-akhir ini, terutama dalam waktu 2 tahunan ini, karena produktivitasnya yang luar biasa. Satu tandannya dia bisa berbuah sampai 3 kilo untuk New Crystal. Sedangkan kalau di Itoh paling besar dia paling banyak satu tandannya cuman 2,2 kilo. Ciri-cirinya ini New Crystal bandingkan Itoh, dia daunnya lebih melempai jatuh ke bawah, terus lebih panjang juga, lebih agak langsing daunnya. Ininya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, satu sisinya dia bisa 5. Kalau di Itoh cuma 4. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu perbedaan yang paling mencolok. Hati-hati. Jadi bahwa teman-teman sekalian yang akan membuahkan membeli bibit kelengkeng, kita harus tahu persis perbedaannya antara Itoh dengan New Crystal, karena banyak kemiripan sekali dari bentuk daunnya. Kalau nggak paham ya nanti bisa salah seperti itu. Jadi kelebihannya tadi adalah pertandannya dia besar banyak, terus buahnya, daging buahnya kering, pertandan bisa 3 kilo, bukan 3 kilo per jam, hampir salah saya tadi ngomong. Lalu kelemahannya apa kelengkeng New Crystal ini? Kita belum bisa pastikan ya. Yang jelas omongan saya ini sementara berdasar pengamatan saya, dan saya fair, tidak ada yang tutupi, bahwa kelengkeng New Crystal kelemahannya adalah salah satunya begitu kena hujan itu bunganya lebih mudah rontok dibandingkan dengan kelengkeng Itoh seperti itu. Kalau untuk di Jawa yang musim Jawa, Sumatera musim hujan, musim panasnya tegas, is okay. Sangat kita anjurkan untuk menanam New Crystal ini. Tapi untuk di Kalimantan yang curah hujannya hampir sepanjang tahun ya, sementara pengamatan saya sih, saya pikir masih cenderung ke Itoh ya kalau untuk mengembangkan skala perkebunan, karena pertimbangannya itu tadi, bunganya mudah sekali rontok bila terkena hujan. Oke, itu tadi ada 5 jenis kelengkeng, yang 3 adalah yang berbuah alami, yang 2 adalah ini New Crystal harus kita booster untuk membuahkannya. Tapi menurut saya yang di booster pun Itoh atau New Crystal itu untuk bagusnya untuk skala kebun, karena bisa kita atur kapan berbuahnya. Masa berbuahnya bisa kita atur
eh pada gitu. Misalnya kita punya 70 pohon, berarti per bulan kita bisa 10 pohon 10 pohon dengan fase istirahat 2 bulan. Oke, itu tadi. Jadi kesimpulannya menurut saya adalah tidak ada satupun kelengkeng yang terbaik. Kenapa begitu? Jadi semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya New Crystal tadi yang begitu sempurna, buah dagingnya kering, besar, tebal. Tapi ternyata di New Crystal bunganya mudah rontok yang pertama, dan keduanya dia harus ada boosternya. Kesulitan lagi kita kadang-kadang untuk mendapatkan boosternya. Nah, di kelengkeng satu jari memang kelengkeng paling tebal, bijinya kecil, tapi nyatanya buahnya kan produktivitasnya sedikit dan masaknya buah tidak rata. Jadi itu tadi kesimpulan saya teman-teman, tidak ada satupun kelengkeng yang terbaik, tergantung kebutuhan kita. Misalnya untuk di halaman ya silakan nanam kelengkeng satu jari, kristalin, atau ada puangrai, diamond river, itu sudah cukup ya, sama saja kok itu hasilnya. Dan untuk perkebunan adalah alternatifnya Itoh atau New Crystal. Jadi untuk sementara sih pertimbangan saya di Itoh ya, kalau buat di daerah yang hujannya hampir sepanjang tahun seperti Kalimantan Barat ini. Oke, itu aja teman-teman video dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.